Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stan Bimo dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2023 dengan NIM 044. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Basic Developers Training ROS 2 Session 1 and Session 2. ROS Industrial Basic Developers Training. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar hingga lanjutan mengenai ROS 2 framework perangkat lunak yang digunakan secara luas dalam mengembangkan sistem robotik modern, terutama di sektor industri. RS2 memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen robot seperti sensor, aktuator, dan sistem logika secara modular dan fleksibel. Tujuan dan ruang lingkup pelatihan. Tujuan dan ruang lingkup ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami struktur dan arsitektur ROS2, mengembangkan dan menjalankan node ROS2, berkomunikasi antar node menggunakan topic message interface connection, menyusun konfigurasi sistem menggunakan parameter, dan launch file. Pelatihan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama membahas hal-hal fundamental, dan sesi kedua membahas fitur yang lebih kompleks dan digunakan dalam proyek industri. Apa itu ROS? ROS atau Robot Operating System adalah sebuah framework open source yang dirancang mendukung pengembangan aplikasi robotika. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan komunikasi antar berbagai komponen perangkat lunak yang berjalan di robot, seperti sensor dan aktuator, agar dapat berinteraksi dengan lingkungan secara efisien. Dengan struktur yang modular dan fleksibel, ROS mendorong penggunaan kembali, kode atau code reuse, dan mempermudah proses pengembangan. Evolusi ROS. Sejak dirilis pertama kali tahun 2008, ROS1 telah banyak digunakan dalam riset dan prototipe. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri akan sistem yang andal dan real-time, RS2 dikembangkan ulang dari awal pada tahun 2014 dengan arsitektur berbasis DDS atau Data Distribution Service. Hal ini membuat RS2 lebih cocok untuk diterapkan dalam sistem industri yang kompleks dan memerlukan keandalan tinggi. Transisi RS1 ke RS2. Saat ini, komunitas RS sedang dalam masa transisi dari RS1 ke RS2. RS1 versi terakhir adalah Noetic atau yang akan mencapai akhir masa dukungan IOL pada tahun 2025. RS2 telah mendukung semua fitur penting dan semakin matang, walaupun terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam konsep dan implementasi. Komunitas RS industrial secara tetap mulai mengadopsi RS2. Versi RS. Beberapa versi penting dalam pengembangan RS antara lain Melodic dan Noetic untuk RS1, serta Foxy, LTS, Galactic, dan Humble untuk RS2. Dalam pelatihan ini, fokus akan diarahkan pada penggunaan ROS2 Foxy karena stabilitas dan dukungannya dalam jangka panjang. Konsep utama ROS. ROS pada dasarnya adalah sistem perangkat lunak yang menjembatani komunikasi antara sensor dan aktuator dalam sebuah sistem robotik agar robot dapat merespon lingkungan dan sekitarnya. Dengan membagi perangkat lunak menjadi komponen-komponen kecil atau node, ROS memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang terdistribusi dan modular. Komponen ROS. Struktur ROS mencakup beberapa elemen utama. Plumbing, yaitu mekanisme komunikasi antar node, tools untuk debugging dan visualisasi seperti RFID dan RGUT capabilities yang menyediakan fungsi seperti perencanaan dan persepsi, serta ekosistem terbuka yang memungkinkan pertukaran paket di seluruh komunitas pengguna RS di dunia. Instalasi RS2. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstalasi RS2 Foxy pada sistem operating Ubuntu. Yang pertama, perbarui daftar paket sistem Anda terlebih dahulu. Sudah apt update, lalu lakukan instalasi paket desktop menu RS2 Foxy dengan perintah seperti berikut. Lalu setelah instalasi selesai, Anda harus menambahkan RS2 ke environment shell Anda. Lalu jalankan kode seperti berikut agar tidak perlu menjalankan perintah tersebut setiap kali membuka terminal.
Anda bisa menambahkannya ke file .basecamp dengan kode seperti berikut. Untuk selanjutnya, membuat workspace ROS2. Untuk mulai bekerja dengan proyek ROS2, Anda perlu membuat workspace terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah membuat dan membangun workspace menggunakan Qualcomm. Yang pertama, membuat directory workspace dengan stocklist standar ROS2 dengan kode seperti berikut, lalu pindahkan ke root workspace dengan kode berikut, lalu jalankan perintah build untuk pertama kali. Qualcomm akan mendeteksi isi directory source dengan kode berikut. Lalu setelah build selesai, Anda perlu meload lingkungan dari workspace tersebut agar bisa digunakan dengan kode seperti berikut. Lalu Anda juga dapat menambahkan perintah ke .basrc jika ingin otomatis meload saat terminal dibuka. Opsional ya, dengan kode seperti berikut. Menambahkan paket pihak ketiga. ROS mendukung instalasi paket tambahan dari luar sumber menggunakan paket Debian untuk kemudahan stabilitas atau melalui source code dari repository GitHub untuk mendapatkan versi terbaru. Contoh instalasi dari source yaitu kodenya berikut. Membuat package baru. Package baru dibuat menggunakan perintah ROS pkg create. Perintah ini menghasilkan directory package lengkap dengan file template yang dibutuhkan untuk build dan instalasi. Kodenya seperti berikut. Lalu menulis node C++. Node adalah unit dasar dalam arsitektur ROS yang menjalankan proses tertentu. Contoh sederhana node dalam C++ dapat dilihat bahwa di bawah ini. Node di atas akan mencetak hello world ke log ketika dijalankan. Jalankan node ini dengan perintah ROS 2 run my underscore package kasih hello underscore node setelah berhasil dikompilasi. Message dan topik. Dalam ROS, node saling berkomunikasi menggunakan sistem publish di subscribe melalui topik. Sebuah node yang mengirim data disebut publisher, sedangkan yang menerima disebut subscriber. Komunikasi ini bersifat asinkronus, artinya publisher tidak mengetahui apakah subscriber aktif. Berikut contoh kode publisher dalam C++. Lalu, node di atas membuat publisher yang mengirim pesan bertipe std_msg s.2 msg string ke topik bernama topik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.